Yang ekstrim sebenarnya itu adalah orang-orang yang tidak patuh pada Tuhannya, yang lawan perintah Tuhannya. Itu ekstrim. Tidak sadar kalau dia adalah makhluk ciptaan, ya kan? Dia adalah ciptaan Tuhannya. Itu ekstrim sebenarnya. Ya. Jadi ekstrim di mata manusia, gini guys, bagi kita, orang-orang, bagi muslim yang taat, orang-orang yang makin pengen seksi, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berzina, mabuk, narkoba, itulah orang-orang ekstrim. Orang-orang yang ekstrim terhadap Tuhannya. Tuhannya perintahkan A, dia ekstrim ke B, atau sampai ke Z lagi. Nah, bagi mereka yang benci syariat, yang benci sunnah Rasul, bercadar, cingkrang, gitu kan, apalagi yang lain-lainnya itu, ya membela agamanya ketika nista, menuntut nista agama, itu mereka akan anggap kita ekstrim, ya kan? Ekstrim bagi mereka, bagi Allah tidak, mereka yang ekstrim. Jadi dua sudut pandang, tergantung Anda mau berada di sisi mana. Ya ekstrim tuh guys, ekstrim tuh bukan berarti suatu yang buruk juga, baik juga ekstrim, gitu. Contoh, Ronaldo atau Messi, mereka latihan gila-gilaan tiap hari, ya. Mereka latihan gila-gilaan. Mereka punya skill tinggi, tapi mereka masih lagi latihan lagi lebih baik lagi. Mungkin pemain bola lain ya, kayak misalnya ada pemain bola Indonesia, itu mereka mungkin latihan ya mungkin sehari seminggu 2 kali, kan? Mereka Ronaldo, Messi, mereka sudah latihan 2 jam pagi, 2 jam sore, mereka masih nambah lagi latihan itu dengan latihan sendiri. Maka mereka luangkan waktu mereka untuk fokus ke bola. Mereka main game bola, mereka menonton pertandingan bola, mereka menganalisis pertandingan bola, menganalisis gaya permainan lainnya gitu kan. Mereka habiskan waktu mereka dengan sepak bola. Ekstrim nggak itu? Ekstrim. Bagi pemain bola Indonesia. Wih, Ronaldo, Messi seperti alien di planet lain, gitu kan? Ekstrim. Gitu. Bagi mereka ekstrim. Bagi Ronaldo, Messi, pemain bola Indonesia ada ekstrim. Kenapa? Kok mereka begini? Pemain bola itu kan harus hidup dengan sebelumnya berlatih bola untuk menjadi pemain hebat, pemain bintang. Kalian tuh harus latihan 4 jam sehari, pagi 2 jam, 2 jam sore, bahkan menambah porsi latihan itu dengan latihan di luar itu, bahkan harus fokus ke bola dengan menonton pertandingan bola, mempelajari teknik bola dan segala macam secara teori, banyak praktik di lapangan gitu. Latihan itu kan di lapangan, juga ada teori. Latih sendiri gitu kan, bahkan main game bola dan segala macamnya untuk mengerti dan memang hidup dengan bola gitu, agar menjadi pemain hebat. Bagi Ronaldo dan Messi, pemain Indonesia ini adalah ekstrim. Ekstrim. Kalau bisa gini, saya punya contoh. Saya punya adik. Adik saya ini memang kerjanya memang tiap hari tidur. Tidur nggak mau kerja guys, nggak mau kerja, nggak mau mencari uang. Kan umurnya udah lanjut gitu, udah udah hampir kepala 3 malah. Udah 20-an lebih gitu kan. Jadi bagi saya dia ekstrim gitu, karena bagi saya dia nggak layak melakukan itu. Dia seharusnya bekerja, nah minimal menafkahi dirinya sendiri gitu. Atau nanti dia belajar juga harus menafkahi keluarga, maka dia dirinya sendiri. Jangan lagi mengharap sudi dari orang tua gitu. Nah, bagi saya dia ekstrim, bagi saya, karena dia tidak melakukan hal yang seharusnya. Bagi dia saya ekstrim. Kok abangku ini bekerja mati-matian sih? Kok gila kerja sih? Karena bagi dia mungkin yang orang bekerja itu kan seharusnya bekerja biasa aja, bekerja dari pagi sore sudah selesai. Kalau saya kan tidak lagi, saya sudah bekerja pagi sore, saya bekerja lagi dengan melakukan dakwah. Misalnya saya bekerja lagi, misalnya saya bekerja lagi dengan melakukan investasi dan segala macamnya gitu kan, pekerjaan-pekerjaan di luar pekerjaan utama misalnya. Jadi bagi saya ekstrim. Kenapa sih abang kok gila kerja gitu kan? Jadi Anda sekarang tidak berdiri, ekstrim yang mana? Apakah ekstrim dalam pandangan saya atau ekstrim dalam pandangan adik saya gitu? Atau ekstrim dalam pandangan Ronaldo, Messi, atau ekstrim dalam pandangan pemain Indonesia, pemain bola Indonesia? Anda tinggal pilih. Jadi ada ekstrim dalam sisi yang salah, ekstrim sisi yang benar gitu. Ekstrim menjadi teroris. Denny Siregar sedang memperingatkan itu. Denny itu muslim dan menjalankan kewajiban sebagai muslim. Ya, menjalankan kewajiban sebagai muslim dengan memfitnah sesama saudara muslim sebagai kadal gurun, sebagai radikal, intoleran, radikal, menuduh anak-anak itu sebagai teroris. Apakah itu kewajiban sebagai seorang muslim? Tidak guys. Seorang muslim itu kewajiban adalah bagaimana dia mencintai saudaranya. Tidak boleh haram hukumnya melabeli saudara Anda dengan kata-kata radikal, intoleran, ya kata-kata buruk lainnya, kadal gurun.
memfitnah saudara Anda akan melakukan teror, akan melakukan kerusuhan, akan melakukan makar. Ya kan? Memfitnah saudara Anda dengan mengatakan mereka tuh ini anak-anak calon teroris. Coba saya tanya. Ustadz mana yang mengajarkan seperti itu? Kok bisa? Karena itu kewajiban sebagai muslim. Alimando harus belajar lagi agama, guys. Dia harus belajar lagi tentang agama ini. Dia nggak ngerti apa kewajiban sebagai muslim, itu dia nggak ngerti gitu. Soalnya muslim itu harus melindungi saudaranya, kan? Bukan ikut-ikutan menista saudaranya gitu, atau menista agamanya gitu, guys. Soalnya seorang muslim itu kewajibannya adalah membela agama dia dari para penista agama. Bukan ikut-ikutan menista agama dia sendiri, menista saudara dia sendiri gitu dengan label-label, tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnahan, guys. Ini saya nggak ngerti nih, belajar kewajiban muslim sebagai muslim itu belajar dari ulama yang mana gitu kan, sehingga bisa menyimpang hati ini. Ini bagi saya ekstrim loh, guys, ekstrim yang buruk sekali. Denny tidak mungkin membenci Islam. Apa yang dia sampaikan justru adalah bentuk kecintaannya pada Islam. Oh gitu, membela Islam, cinta pada Islam, tapi membuli orang-orang yang menuntut keadilan terhadap orang-orang yang menistakan agama Islam, terhadap orang-orang yang menistakan, memfitnah umat Islam sendiri. Ini bentuk kecintaan yang seperti apa gini? Sama kayak gini, guys. Misalnya gini, ada orang-orang yang berjuang ya untuk, misalnya kayak tadi nih, istri saya, anak saya dihina, difitnah. Saya untuk keadilan ya. Kalau dia cinta sama saya, cinta pada keluarga saya, dia selalu ikut saya untuk membela keadilan, untuk minta keadilan. Pak Bobi, saya kasihan pada Pak Bobi. Saya cinta Pak Bobi, cinta istri anak Pak Bobi. Pak Bobi nggak selesai dapat ini. Anak Pak Bobi bukan pelakor, bukan pelacur. Istri Pak Bobi juga bukan seperti itu. Ini mereka telah melakukan zolim pada Pak Bobi. Dia selalu ikut dengan saya, membela hak saya gitu. Bukan dia malah ikut-ikutan, bukan malah dia lah melakukan itu. Bukanlah dia yang mengatakan, anak Bobi itu dan istrinya itu adalah pelacur, calon pelacur. Tidak. Itu bukti dia benci dengan saya. Kalau dia cinta, ya mungkin melakukan itu. Atau mendukung orang-orang yang melakukan itu. Jadi sekali lagi ini bukan bentuk kecintaan pada Islam, tapi bentuk kebencian pada Islam. Dalam bentuk yang saya katakan tadi. Bukan berada di barisan pembela, tapi malah ikut-ikutan menista atau berada di barisan penista agama Islam dan penista umat Islam. Tapi masalahnya memang orang seperti Denny itu menjadi duri dalam daging bagi orang-orang yang justru senang dengan radikalisme Islam. Orang yang membenci Denny bukan saja kaum muslim yang bodoh. Lihat, kaum muslim yang bodoh, luar biasa. Yang membenci Denny terutama adalah kalangan yang ingin memanfaatkan kaum muslim yang bodoh ini untuk tujuan politik dan ekonomi mereka. Wow. Peringatan Denny akan merusak skenario mereka yang ingin agar agama dapat dimanfaatkan untuk menghancurkan Indonesia agar terbangun sistem baru yang menguntungkan mereka. Wow. Koalisi. Sekarang saya lihat ya, sistem menguntungkan mereka. Coba saya tanya, khilafah itu menguntungkan apa mereka? Tidak. Apa saya tanya, ketika Rasulullah bangun khilafah, para sahabat membangun khilafah, mendirikan khilafah, Khalifah Turki Utsmani mendirikan khilafah, apakah mereka mengucapkan keuntungan bagi mereka? Tidak. Beda dengan ISIS. Ya. Sekali lagi jangan samakan ISIS dengan khilafah, beda. Sekarang saya tanya nih, apakah menciptakan keuntungan itu adalah apa ya? Yang bukan menciptakan keuntungan itu adalah dengan merugikan BUMN, merugikan Pertamina, merugikan rakyat dengan pencabutan subsidi dengan BPJS, apakah itu yang dikatakan tidak menguntungkan sendiri? Apakah itu? Coba kita lihat fakta yang terjadi, apa di negeri ini, itu yang kita fokuskan. Itu yang berarti kita rakyat rugi loh, guys. Harga-harga semua naik gitu. Kita hidup lebih keras daripada sebelumnya. Kita harus membayar harga-harga yang lebih mahal. Kita harus bayar barang-barang yang tidak lagi disubsidi, minyak, gas yang tidak lagi disubsidi, BPJS yang mandiri itu lebih mahal lagi gitu, guys. Listrik juga lebih mahal dan segala macamnya gitu. Belum kita terpuruk, pengorbanan banyak. Itu kita hadapi, ya kan? Itu yang fokus kita seharusnya gitu. Bagaimana memecahkan masalah di negeri ini, bukan dengan menuduh orang lain tuh radikal, intoleran gitu kan, teroris. Ini yang dilakukan oleh Herman ini justru suatu kebodohan, ya kan?
Orang fokus mau bagaimana memperbaiki bangsa ini. Kayak saya nih, saya selalu menyampaikan narasi-narasi, ide-ide bagaimana seharusnya negeri ini dikelola, ya kan? Soalnya saya nggak perlu melakukan ini nih, saya nggak perlu menangkis atau meluruskan atau melakukan dakwah seperti ini. Seharusnya saya selalu fokus pada nilai Islam, tapi saya terpaksa harus membela agama saya dari para penista agama, dari para orang-orang yang hendak menyerang agama saya dan saudara saya dengan kata-kata radikal, intoleran yang tadi itu guys. Ya, tapi minimal saya telah membela saudara saya telah membela agama saya. Di orang-orang yang mengaku korban, padahal mereka adalah pelaku sebenarnya. Yang memiliki anggota beragam. Memang ada kelompok-kelompok yang ingin menegakkan khilafah seperti HTI. Ada kelompok-kelompok yang oportunis dan ingin mencari kekuasaan dari negara Islam seperti FPI. Tapi ada juga mafia busuk, para koruptor. Ya sekarang yang berkuasa siapa sih? Apakah FPI? Apakah HTI? Tidak kan? Yang berkuasa sekarang kan orang-orangnya dari Mando, dari Sregar gitu. Jadi gini guys, dimana gini loh, mereka tuh udah pegang roti, udah menguasai roti misalnya. Mereka bisa memakannya kapan saja, dan mereka sudah memakannya, mereka sudah pegang itu roti. Lalu dikatakan ada orang-orang mau merebut roti, ada orang-orang yang mau memegang roti. Loh, apa salahnya? Emang Anda aja boleh pegang roti itu? Emang Anda aja boleh pegang kekuasaan? Gitu kan? Ketika Anda berkuasa, Anda mengambil keuntungan di sana, ya kan? Anda pegang kekuasaan, Anda dapat gaji di sana. Kami rakyat disuruh bergaji. Anda yang memakan gaji kami. Kan Anda mendapat kenikmatan. Anda mendapatkan fasilitas-fasilitas yang didapat dari gaji kami, dari pajak yang dibayarkan. Anda lah yang sedang menikmati kekuasaan. Orang-orang sepeda Mando ini, di Sregar, mereka lah yang berada di kekuasaan sekarang. Mereka yang menikmati itu semua. Mereka menikmati pajak yang rakyat bayar selama ini. Gitu. Ya, jadi seakan-akan orang itu nggak berhak untuk berkuasa, kan? Sementara mereka sudah berkuasa duluan, bertahun-tahun, bahkan mau lagi katanya mau 4 periode nih, mau dilanjutkan sampai 2000 berapa gitu, dari 3 periode, 4 periode kan, kuasa presiden. Dengar ada wacana seperti itu kan? Mereka sudah berkuasa dan mereka mengerti kekuasaan itu, tapi mereka menciptakan nasi seakan-akan kita ini nggak boleh berkuasa gitu. Kita tidak boleh punya ambisi berkuasa, gitu kan? Dan tuduh akan menguntungkan diri sendiri. Padahal jelas-jelas sekarang yang terbukti menguntungkan diri sendiri itu siapa coba? Minimal mereka mendapatkan gaji, fasilitas dari rakyat minimal. Karena bagaimana lihat presiden kita, wakil MPR anggota DPR MPR itu fasilitas dari rakyat tuh mereka terima. Mereka mendapatkan mobil, mereka mendapatkan tinggal di istana, mereka makan enak gitu kan? Mereka mendapatkan fasilitas pengawalan, keamanan, bahkan mereka atau bisa naik pesawat, dijaga dengan pengalaman VIP yang menghabiskan uang pajak rakyat. Mereka menikmati itu semua. Fasilitas yang mereka nikmati itu berasal semua dari rakyat, bukan dari hasil mereka guys. Jadi mereka menuduh, padahal mereka sekarang sedang menikmati kekuasaan itu. Para petualang politik, penguasa politik lama, yang tahu basis massa muslim yang bodoh dan terbelakang bisa dimanipulasi untuk kepentingan sempit mereka. Mereka semua butuh kekuatan muslim dungu pro khilafah, pro negara Islam, pro syariah yang dengan mudah dimanfaatkan. Yang jadi sekarang ini adalah gini guys, semuanya sudah kompak gitu. Mereka sadar bahwa HTI benar, FPI benar. Kelompok-kelompok nasionalis itu sekarang sudah bersatu dengan umat muslim ya. Kelompok nasionalis sudah bersatu dengan muslim. Dan alhamdulillah Allah telah membuat kita semua bersatu. Ya. Jadi mereka ini nggak memanfaatkan kita. Ingat, kita dari awal sudah ada. Ingat, kita sudah dari awal sudah ada. Ya kan? Mereka dari awal tidak mendukung kita. Ingat, ya. Mereka belum tahu. Kita yang pertama kan kita bergerak nih, pertama 212, 313. Mereka belum gerak, belum. Kaum nasionalis belum gerak. Tapi setelah mereka melihat lama-lama, kok negeri ini makin parah keadaannya ya. Akhirnya mereka sadar. Kok Pancasila mau digoyang ya, kok mau diganggu ya. Akhirnya mereka sadar. Ternyata HTI, FPI benar. Ternyata umat Islam itu benar. Kelompok umat Islam itu benar. Akhirnya mereka bergabung dengan kita. Alhamdulillah. Semua. Jadi ini saya sebutkan sebagai suatu rahmat dari Allah. Allah bukakan jalan untuk mempersatukan kita dari kaum agamis maupun nasionalis. Ya. Ini adalah suatu bentuk rahmat Allah, persatuan antara umat Islam dan kaum nasionalis untuk membela Indonesia dari tangan-tangan
yang hendak yang hendak menguasai Indonesia, yang sekarang udah menguasai tentunya, ya, dan tidak membolehkan kita untuk berkuasa. Jadi yang boleh itu hanya mereka berkuasa, kita tidak boleh gitu. Mereka sadar gitu, akhirnya mereka merapat barisan dengan kita, dan alhamdulillah ini menambah kekuatan kita tentunya ke depannya. Kan suara akal sehat Denny karena itu harus dibungkam oleh mereka. Jadi ini Jadi akal sehat ya. Ketika Anda mengatakan anak-anak itu yang belajar Hafiz Quran itu sebagai acuan teroris, itu akal sehat ya. Coba sih gini nih. Coba anak dari Mando deh, mau nggak dikatakan calon teroris, calon apa? Ya calon teroris, mau nggak? Soalnya kita dari Mando nggak mau anak lebih seperti itu. Nggak mau saya. Saya nggak mau dari Mando. Atau dari Segar pasti nggak mau dia akan dibuat seperti itu. Akan ada anak-anak yang mau ya dilabeli seperti itu. Jadi guys, selagi ya ini bukan suatu akal sehat lagi nih. Ini akalnya udah gak sehat ini guys. Ya, melabeli anak-anak, bahkan nggak cukup orang dewasa ya. Sebenarnya kan labelnya kan orang dewasa aja nih. Bapak ibunya dikatakan radikal, intoleran, anti Pancasila. Ya kan? Sekarang udah anak-anaknya lagi dikatakan calon lagi. Orang tuanya sudah dikatakan teroris, radikal, anaknya lagi sekarang. Jadi nggak cukup orang tua, anaknya pun sekarang udah disasar juga guys. Tuh bapaknya radikal, teroris tuh anaknya calon teroris radikal tuh. Ini jahat tuh guys, benar-benar zolim nih guys. Ini harus kita, justru ketika mereka akan lawan, mereka melawan kita duluan gitu. Ya kita lawan balik. Misalnya lu jual gue beli gitu. Jadi sesungguhnya kita bukan dalam rangka melawan dalam hal menzalimi mereka. Mereka menzalimi kita dengan menuduh kita sebagai radikal teroris. Anak-anak kita dituduh calon teroris radikal. Kita bela diri kita dengan melakukan perlawanan balik. Dengan melakukan apa? Lapor polisi untuk keadilan, demo. Bukan kita dengan mengajar mereka, bukan. Kita menuntut keadilan. Kita bela saudara kita, anak-anak kita yang dituduh radikal, teroris atau calon teroris dan calon radikal. Bukan soal Tasikmalaya atau soal foto yang ditampilkan tanpa izin. Ini adalah persoalan kita yang mencintai Indonesia versus mereka yang ingin menghancurkan Indonesia. Mereka ingin membungkam semua orang yang dengan akal sehat mempertahankan Indonesia. Tapi percayalah, insya Allah. Jadi mempertahankan Indonesia itu dengan cara membuat Indonesia kita turun, menaikkan listrik, BBM, gas, apalagi menaikkan tarif BPJS, merugikan BUMN, apalagi membiarkan investor asing dari China masuk ke Indonesia dengan mudahnya, membiarkan tenaga asing masuk dengan mudahnya. Itu mempertahankan Indonesia dengan merubah ideologi Pancasila dengan Trisila. Itu bentuk kecintaan kepada Indonesia dan Pancasila. Nauzubillah misalnya guys. Jadi apa yang dilakukan oleh Mando ini adalah suatu bentuk pembunuhan publik. Ini lempar batu sembunyi tangan. Dia melakukan itu, dia timpakan itu tuduhan kepada kita semua. Nauzubillah misalnya, semua nauzubillah misalnya. Kita akan menang selama kita terus gunakan akal sehat. Anda akan menang? Tidak. Anda tidak punya Allah. Allah bersama kami. Allah bersama umatnya, hambanya yang membela agamanya. Kami berada di pihak Allah yang membela agamanya. Anda berada di pihak sebenarnya yang ikut-ikutan menista agama Allah, ya kan? Atau membela penista agama Allah, atau Anda juga Anda berada di barisan ya menista umatnya, ya menista anak-anak umatnya juga dengan label-label radikal teroris, calon radikal teroris guys. Sesungguhnya kita yang akan menang, bukan ada Mando dan kelompoknya. Karena Allah bersama kita. Allah bersama hambanya yang sabar, hambanya yang jihad, ya berjuang di dalam kebenaran, menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil, dan umatnya yang membela agamanya. Itu yang akan menang. Karena Allah akan bersama kita dan membela kita yang membela agamanya. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.